Sorry. Terlalu semangat ya. Bang, terkait pihak sebelah juga mengatakan adanya eksploitasi anak karena yang kemarin kita bahas itu Bang, ada eksploitasi anak pada Reza, Denada dan lain-lain. Ini statement yang kurang cerdas lagi nih lah. Ada lagi nih isu eksploitasi anak. Begini ya. Ini terlebih lagi orang yang ngomong ya. Biar tak ajar ya, otaknya itu biar agak sedikit cerdas ya. Eksploitasi anak itu berarti apa? Berarti ada subjek yang dilindungi sama Undang-Undang Perlindungan Anak. Reza ini sudah dewasa. Jadi kapan dan dalam bagian apa ada eksploitasi anak? Kalau dia mau menyikat atau menghantam mertua saya karena ada eksploitasi anak, yang eksploitasi anak itu justru mereka tuh. Reza ini kan diberikan mobil, ya kan? Yang pembayarannya itu kan untuk apa namanya agar dia bisa bekerja, nge-grab, ya kan, atau menyewakan. Yang menyuruh kerja siapa? Itu kan bukan anak kok, dia kok sudah dewasa kok. Yang mana? Fase yang mana eksploitasi anak itu? Anak ini sudah tidak ada dalam konteks subjek hukum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu makanya orang kalau mau ngacu, mau bantah salah semua, lebih baik diam aja sudah. Gitu lah. Itu jadi geram saya ini. Fitnah malah itu malah. Dan dia juga Oh sorry. dan dia juga mengatakan kalau bisa dibilang sebenarnya juga kemarin pengakuannya Loyana ini udah telat ya, bisa dibilang banyak netizen juga yang bilang udah basi, kemarin kemana aja baru ngakuin gitu. Bisa dinilai karena ini sebagai bentuk ketakutannya dia karena udah bakal di cancel kultur nggak sih Bang sama masyarakat gitu, banyak yang minta di boycott segala macam, terus akhirnya dia udah deh gua ngakuin aja tapi secara tersirat defensif gitu. Bisa dibilang seperti itu nggak sih Bang? Betul, saya sepakat itu. Tapi saya garis bawahi yang mulai pertama ya, saya ucapkan terima kasih kepada netizen ya, untuk kemudian banyak membantu saya melakukan penilaian yang agak sedikit objektif. Ada juga sebetulnya temannya itu yang menurut kacamata saya, ya, contohnya seperti ini ya, yang saya mau menyampaikan sesuatu kepada Bang Irfan Hakim ya. Irfan Hakim. Ya, siapa namanya? Irfan Hakim ya. Bang Irfan itu saya lihat orang yang beradab dan orang yang berakhlak. Saya sangat kagum dengan beliau. Akan tetapi dalam konteks ini ya, kalau dia merasa tidak korup otaknya itu, insya Allah tidak korup. Itu makanya dia bisa melihat proyeksi kebenaran ini lebih jernih. Jangan karena temannya dia melakukan pembelaan. Kalau temannya salah, katakan yang salah. Benar, katakan yang benar. Itu makanya kemudian saya sampaikan juga kepada Denada. Kalau andai kata saya ulangi apa yang sudah dinyatakan oleh guru besar saya ya, almarhum Profesor Y. Said Api itu kan dari Erlangga, saya juga dari Erlangga. Jangan sampai ketika saya menyatakan kebenaran ini, kemudian aku akan menjadi musuh, bukan begitu saja. Gitu loh. Nah, terus satu lagi yang paling penting, ketika saya melakukan pembelaan kepada Reza, saya bukan dalam konteks untuk membangun opini, saya hanya berbicara tentang fakta. Bismillahirrahmanirrahim, apa yang saya nyatakan ini, kalau memang semuanya benar itu dari Sanghab, kalaupun nanti luput ada yang salah, semuanya saya. Itu makanya saya tidak pernah melakukan manipulasi fakta. Nah, itu makanya pengacaranya yang agak sedikit apa ya kalau saya katakan itu, yang mungkin ya menyatakan kalau saya di podcastnya Densu itu bohong. Ayolah, you kalau punya alasan yang lebih cerdas lagi ngomong fight di pengadilan. Bang, dia juga mengatakan kalau misalnya selama ini walaupun Denada sudah transfer lah segala macam, tapi dia mencurigai ada pihak kedua atau pihak ketiga yang menerima uangnya itu. Mohon maaf, saya minta kepada Mbak Dena itu kalau bisa ayo kita lebih sedikit jernih menangkan persoalan ini ya. Jangan sampai ada pihak ketiga, apalagi nanti bisa almarhumah, bisa kena nanti terbuka aib, jangan lah. Alah, saya demi Allah ini ya, di hati saya itu selalu saya berharap Mbak Dena ini datang untuk meminta maaf ya. Karena pasti satu, saya akan memenangkan gugatan ini ya. Dan sampai manapun dia akan saya kejar. Karena apa? Selain dia tidak mengakui Reza sebagai anaknya, dia telah melakukan penindasan terhadap kehormatan ibu saya. Jadi sampai ujungnya pun akan saya kejar ya. Itu makanya janganlah kemana-mana lah. Jangan membuat statement-statement yang kemudian nanti menjadi fitnah pada orang lain, janganlah. Dulu. Berarti menurut abang lebih baik dia ngaku daripada semua aib. Iyalah, kalau you mau fight ya, tolonglah you tambah saja lah pengacaranya itu, biar ada kemungkinan menang nantinya lah, itu aja. Daripada nanti tambah kalah, tambah hancur, saya nggak mau, dosa bagi saya. Reza tadi kan di PIM ya, artinya kan tadi ikut muse juga di salah satu event dan ketemu teman-teman Denada sendiri. Tadi the first time ketemu dengan
teman-teman Denada itu seperti adakah omongan atau adakah celetukan? Begini, ini saya garis bawahi kepada siapapun yang akan melakukan atau menggaris Resa ya. Yap. Selain Resa ini kapasitasnya juga klien saya, tapi garis besar yang harus semuanya tahu, Resa ini adik saya. Jadi teman-temannya itu, makanya teman-temannya Denada yang tadi itu sempat menekan dia secara psikologis, Yap. itu tadi itu saya agak sedikit jengkel, tapi karena mungkin saya harus bersikap dingin ya, apalagi kepala dan hatinya ya, itu makanya saya menahan tadi. Dia tadi sempat dikerubungi dan kemudian diteror secara psikis dalam menyatakan bahwa seakan-akan dia yang bersalah dalam persoalan ini, sehingga Denada itu tidak mendapatkan pekerjaan di beberapa stasiun TV itu karena diboikot. Itu makanya satu yang harus pihaknya sana tahu ya, apalagi pihak keluarga, pihak teman-temannya Denada ya, termasuk kuasa hukumnya. Yang saya nyatakan begini, ketika saya melakukan pembelaan atau mengajukan gugatan ini dalam konteks ya memperjuangkan hak-haknya Resa yang tidak diakui sebagai anak, atau memperjuangkan kepentingan dan harkat dan martabat orang tua saya tidak pernah melakukan penyesatan argumentasi. Jadi kalau di dalam konsep yuris itu ada yang namanya argumentum et misericordiam. Argumentum et misericordiam itu adalah argumentasi yang saya bikin, yang tujuannya saya untuk menimbulkan rasa kasihan atau rasa iba. Saya tidak pernah membawa ke sana. Itu makanya rasa simpati yang diberikan oleh netizen itu karena kejujuran saya ketika saya menguraikan fakta yang benar-benar terjadi. Tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Itu makanya kalau ada yang menyanggah fakta saya dan kemudian memfitnah saya, kemudian saya melakukan kebohongan, itu pengacaranya kan harusnya kan melaporan saya di undang-undang ITE itu melakukan, ya tuh. Kalau memang dia punya bukti itu, kalau memang dia cerdas, kan begitu kan. Itu loh. Kenapa? Lanjut. Tapi Om, pada akhirnya tadi Om kan sempat ngehandle Resa untuk ke dalam ya, untuk menemani Resa, kondisi Resa seperti itu. Tadi tuh seperti apa sih, artinya sempat kena mental kah, dikerubungi teman-teman Denada sendiri ya, jadi sempat ada hardikan juga, gimana Om? Itu makanya alhamdulillah tadi itu Sanghap tadi memberikan petunjuk kepada saya untuk bersikap dingin ya. Padahal saya tadi sudah mau emosi itunya. Apalagi siapa tadi? Ini Isdalia ya. Saya menyebut nama karena memang itu yang terjadi. Okay. Itu loh. Dia memberikan kritisir yang membangun entah apa, tapi dia memojokkan Resa seakan-akan gara-gara dia, ya kan, akhirnya temannya itu tidak dapat pekerjaan kan gitu. Omongannya apa aja sih, mungkin Om bisa disampaikan apa Ya, ya? ngomong faktanya. Tidak apa-apa. Ya intinya aja Apa? intinya aja ya bagaimanapun itu kan masih darah daging ya. Ini nggak saya tambahi, nggak saya kurangi Kak. Terus kasihan loh itu di boykot dari nggak dapat pekerjaan. Ya maksudnya Resa nggak meminta seperti ini Kak, dan bukan Resa pun yang minta di boykot. Yang buat bukan Resa. Itu yang disampaikan oleh Iis, dan dia tadi sempat mengatakan ketika ngelihat kamu, dia sempat kontak Denada, ada Resa di sini, dia bilang iya alhamdulillah rezekinya bagus. Bagaimana dia ngomong gitu setelah dia menjudge kamu kalau kamu adalah penyebab Denada di boykot di TV ya? Jadi saya bantu ya. Jadi ada lagi nih pihak lagi yang membuat onar ini kan. Apalagi secara terang-terangan ini mau menantang saya ya. Monggo nanti siapapun nanti yang melakukan pembelaan terhadap Denada, ketika dia korup maka tidak, otaknya itu ya, mohon maaf ya, tidak bisa melihat atau membentuk proyeksi ini, melihat kebenaran yang lebih jernih. Itu makanya mau saya bantu membersihkan otaknya biar gak kotor ya. Sekarang saya tanya, persoalan Denada tidak mendapatkan pekerjaan dan kemudian susah akibat perbuatan gugatan ini, itu sejak kapan? Dia ini sudah 24 tahun ditelantarkan, tidak dikasih makan sama ibunya, dibuang, tidak dinafkahi. Itu harus dia lihat dong, gimana sih itu? Itu makanya, aduh ya Allah, tolonglah, jangan menjadi, saya tidak takut sama siapapun ya, selama saya membela kebenaran itu makanya Bu Isdalia tolong sampai minggir ya, sampai lihat itu ya, daripada nanti berhadapan dengan saya tidak pernah takut orang, sampai minggir. Kalau sampean mau
ya berpikir bijak, tolong sampean posisinya imparsial. Ya, lepaskan dia sebagai temanmu. Itu makanya saya bilang, kalau andai kata temanmu salah pun ya nyatakan dia salah. Jangan you main ke sini, ngelompat ke sini mengeri dia. Ini dalam proteksi saya. Itu makanya kalau you mau mengancam dia, mengancam saya itu loh. Itu yang bikin saya gemes. Dan Bang, ada tapi- omongan tadi membalas omongan dari Tante Isda, Jawabannya apa? jawabannya. Atau diem saja karena merasa terpojok. Ya, Bang, abang sebagai keluarga, bisa dibilang abangnya Resa dan Resa, mendengar omongan seperti itu bagaimana, Bang? Saya geram. Dia diam saja. Geram Cuma kan? ke saya. Oh, Makanya mau saya samperin. terjang itu tadi itu. Cuma saya ya alhamdulillah lah, sang hakim memberikan kesabaran tadi. Biasanya nggak sabar saya. Itu loh. Ya alhamdulillah tadi memberikan kesabaran kepada saya ya untuk agak sedikit berhati-hati berpikir. Karena apa? Anak ini baru dibuka rezekinya. Itu makanya Allah itu maha adil, Allah itu maha mendengar ya. Juga Allah itu tidak tidur. Itu makanya hati-hati itu untuk pihak itu yang ya Allah, itu makanya khususnya kepada teman-temannya, apalagi Bang Irfan Hakim, saya garis bawahi, saya itu kagum dengan jenengan karena berakhlak mulia dan beradab. Tolonglah ya, agak sedikit adil, jangan memberikan komentar dan ikut campur dalam urusan ini kalau tidak tahu runtut asbabul nusulnya dari persoalan ini. Itu aja lah. Berarti dua orang itu bisa disebut sebagai yang ikut campur dalam urusan ini nggak sih, Bang? Ya ikut campur, itu makanya kemarin itu kan begini, dia mempertanyakan persoalan itu, kenapa kok baru sekarang? Saya sudah bilang, persoalan ini men-trigger saya untuk mengajukan gugatan karena adanya penzoliman terhadap harkat dan martabat ibu saya. Jadi kalau saya sampai membela ibu saya ulangi lagi ya, kepala saya ini saya taruh di kakinya ibu saya. Kalau mau tahu, panggil beliau ini, ada ini. Nah, tanyakan saja. Itu saya ini nggak punya apa-apa selain rasa bakti kepada orang tua saya. Itu makanya kalau sampai mau maju, ya siapapun saya hantam nanti. Pasti saya menang.